Putri. Sekarang saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Video yang saya buat ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nusayuti, BMN. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang film dokumenter yang berjudul Sex Killer dan juga Home. Buat kalian yang belum tahu videonya dan penasaran apa aja sih cerita di dalamnya, nah kalian harus banget pantengin ini ya. Jadi, yang pertama saya akan bercerita mengenai Sex Killer. Awal dari film ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara suami istri. Kalian pasti tahu sendiri. Jadi, kita langsung aja ke pembahasan intinya ya. Yang dibahas di dalamnya yaitu tentang sumber daya listrik. Semua berawal dari ledakan di dalam tanah, lalu bumi dikupas untuk diambil batu baranya. Sejumlah petani di pinggiran kota Samarinda, Kalimantan Timur, selama 20 tahun hidup berdampingan dengan tambang batu bara, dan di kampung itu air bersih sudah lama menjadi sejarah. Dan kini masyarakat di sana hanya mengandalkan air hujan. Banyak warga yang protes terhadap perusahaan listrik tenaga uap tersebut karena merasa dirugikan oleh perusahaan tambang batu bara tersebut, karena mereka mendapatkan limbah lumpur yang akhirnya merusak tanaman mereka. Awalnya, pemerintah yang membawa para transmigrasi ini ke Kalimantan Timur agar membuka lahan di situ. Tapi setelah dibuka, pemerintah juga yang menghancurkannya. Sebagian anak-anak banyak yang tewas di kolam bekas galian batu bara supaya tidak ada lagi korban yang jiwa, harusnya direklamasikan korban atau jiwa itu di mana-mana terjadi. Antara Ini bekas kolam tambang Pak meninggal. 2011 hingga Ya, 2018, namanya nasibnya dia meninggalnya di kolam tambang kan. 32.000 jiwa melayang Dan upaya Pak akibat supaya tidak terjadi lagi Pak. lubang bekas tambang batu bara. Hanya di Jawabannya Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini diperkirakan terdapat 3.500 lubang bekas tambang. Menurut aturan, lubang-lubang ini seharusnya diuruk atau direklamasikan. Nah, sekitar November 2018, di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, setidaknya 5 rumah hancur, 11 lainnya rusak, dan jalan-jalan utama amblas akibat aktivitas pembangunan yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum, dan 41 jiwa terpaksa mengungsi. Desa yang dibangun transmigrasi dari Jawa sekitar tahun 1981 semulanya berpenduduk 3.000 jiwa. Kini satu persatu warganya pergi setelah tanah mereka jatuh ke tangan perusahaan tambang. Padahal tahun 1991 desa ini ditetapkan sebagai lubu padi dengan produksi 2.600 ton gabah setiap panen. Namun, kini sudah terancam punah. Nah, sekarang kita beralih ke Kalimun Jawa, di mana daerah tersebut mempunyai perusahaan listrik tenaga uap terbesar, yaitu PLTU Batam, di mana PLTU itu dibangun di atas tanah yang masih bersengketa. Dampak pembangunan batu bara pembangkit listrik tenaga uap berpengaruh pada mata pencarian warga yang berada di sekitar Laut Karimun Jawa. Dan dampak dari pertambangan batu bara dan PLTU juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik PLTU, terutama pada sistem pernapasan, di mana warga banyak mengidap penyakit gangguan paru-paru, khususnya di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Nah, sekarang kita lanjut aja yang kedua, yaitu Home. Nah, Home adalah sebuah film berkategori dokumenter berdurasi kurang lebih 93 menit yang diproduksi pada tahun 2009
oleh Dennis Carrot dan Lux Besson, yang disutradarai oleh Yann Arthus Bertrand, di mana film Home ini mengangkat fenomena perubahan lingkungan global yang terjadi seiring perkembangan peradaban manusia dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Akibat dari kemajuan peradaban manusia, pembangunan pun semakin digalakkan akibat dalam segala segi kehidupan. Bisa kita lihat dalam tayangan film Home, di mana kota-kota besar dunia seperti Dubai, New York, Los Angeles, Shanghai dibangun di atas kesuperpoweran manusia, selalu menjadi simbol kemegahan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Pembangunan sejatinya merupakan intervensi terhadap lingkungan yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan membawanya ke keseimbangan baru yang dianggap terletak pada tingkat kualitas yang lebih tinggi. Nah, setelah menonton dua film tersebut, terdapat kesamaan di dalamnya, yaitu masalah lingkungan hidup. Padahal sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan dalam pemanfaatannya, kita juga perlu memperhatikan 3 hal, yaitu keadilan, keseimbangan, dan yang ketiga itu kemaslahatan. Nah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.